hamdan katsiran liman qala walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyhi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwat iman, ikhwan dan akhwat billah jamaah salat subuh, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid Baitur Rahman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang telah memilih kita, menghadirkan kita di majelis yang terbaik, salah satu rumahnya yaitu Masjid Baitur Rahman, untuk mengaji dan mengkaji al-Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang merupakan pedoman hidup kita untuk mendapatkan hidup yang aman, hidup yang bahagia, hidup yang sukses, dan hidup yang selamat, baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tema kita pada subuh pagi ini adalah pilihan Allah, pilihan yang terbaik. Jadi Allah menciptakan manusia itu, menciptakan semua makhluknya itu, pertama sesuai dengan kehendaknya. Jadi kita tidak bisa keluar dari kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian tidak bisa mewujudkan kehendak kalian kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Innallaha kana aliman hakiman. Sesungguhnya Allah itu yang maha tahu dan maha bijak. Jadi kehendak Allah itu tidak bertentangan dengan ilmu kalau kita mengikutinya. Dan kehendak Allah itu bertabur kebaikan. Jadi kehendak Allah itu ada kaitannya dengan ilmu. Allah itu adalah maha tahu. Yang kedua, kehendak Allah itu syarat dengan hikmah, syarat dengan kebaikan. Jadi ketika kita mengikuti kehendak Allah, maka banyak kebaikan yang kita dapati. Oleh karena itu pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Dari sekian miliar calon manusia yang ditumpahkan lewat sperma, itu yang masuk ke dalam rahim ibu itu cuma satu. Bayangkan. Jadi yang satu yang masuk ke dalam rahim ibu sejatinya adalah yang dipilih oleh Allah. Sejatinya adalah yang terbaik. Oleh karena itu kita termasuk yang terbaik. Jangan kita sia-siakan pilihan Allah itu. Dan untuk mendapatkan kebaikan dari Allah serta dipilihkan dengan pilihan yang terbaik, itu ada doa khusus. Allahumma khirli wakhtarli. Allahumma khirli wakhtarli. Allahumma khirli wakhtarli. Ya Allah,
beri aku kebaikan. Ya Allah, pilihkan aku yang terbaik. Makanya ketika bingung, ketika ragu, ya, ada solusinya. Salat istikharah. Ya. Minta kepada Allah, ya, diberi kebaikan, dipilihkan kebaikan yang terbaik. Ya. Pilihan Allah itu tidak sesuai dengan hawa nafsu. Ya. Jadi walaupun pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik, ya, tapi sejatinya tidak sesuai dengan keinginan nafsu, ya, keinginan nafsu. Ya. Makanya orang yang cerdas itu, ya, adalah orang yang takut kepada Allah, takut kepada kebesaran Allah, kemudian menahan hawa nafsunya. Ya. Wa amman khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya. Jadi orang yang berakal sehat, ya, orang yang berpikiran cerdas, ya, ya, dia akan memilih, ya, pilihan Allah sebagai pilihan yang terbaik, ya, dengan dasar takut kepada Allah. Dan yang kedua, dengan cara mengendalikan hawa nafsu. Ya. Ketika kita bangun tidur, ya, disunahkan membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Artinya apa? Kita bangun dibangunkan, kita tidur ditidurkan. Maka ketika kita dibangunkan, kita dipilih oleh Allah. Ya. Untuk apa? Untuk qiyamul lail. Ya. Untuk apa? Untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, untuk sholat tahajud, untuk berdoa, untuk istighfar. Ya. Tapi ternyata itu cocok nggak dengan hawa nafsu? Nggak cocok. Ya. Padahal ngangkat selimut dengan ngangkat tangan, beratan mana itu? Beratan ngangkat selimut, beratan ngangkat tangan. Ya, beratan ngangkat selimut, ya. Tapi ternyata, ya, ngangkat selimut itu sesuai dengan hawa nafsu, sedangkan ngangkat tangan tidak sesuai dengan hawa nafsu. Walaupun dibangunkan, nggak bangun, ya, tidur lagi, ya. Kecuali kalau kebelet, ya, baru ke kamar mandi. Ya. Tapi setelah itu bukan wudu. Ya. Padahal kalau kita bisa wudu, ya, bisa wudu, kemudian bisa berzikir kepada Allah, ya, kemudian bisa sholat, ya, maka ikatan setan yang diikatkan ke pundak kita satu persatu lepas. Sebab ketika kita tidur, kita diikat oleh setan 3 kali ikatan, ya, sambil, ya, dibisikkan kepada kita, ya, supaya, ya, tidur terus karena malam masih lama, ya, malam masih lama. Makanya lihat jam tidur lagi, lihat jam tidur lagi. Tapi kalau kita bisa berzikir, bisa mengambil air wudhu, kemudian bisa sholat, semua ikatan itu lepas. Dan kalau kita bisa melakukan itu secara dawam dan istiqomah, maka kemudian kita akan dikasih thayyiban nafsi, ya, pribadi yang bagus, akhlak yang mulia. Bahkan Allah kasih nasyitah, ya, sifat yang rajin, ya, sifat yang semangat, serius, sungguh-sungguh, ya, dalam ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidur lagi, Allah kasih khabithan nafsi, pribadi yang jelek, akhlak yang tercela, ya, bahkan Allah kasih sifat malas, ya, gitu. Jadi ma yahtaruhullahu laka huwa khairul laka,
hatta laukana kharija robbati. Ya. Jadi apa yang Allah pilihkan untukmu adalah kebaikan untukmu sekalipun tidak sesuai dengan keinginanmu. Jadi kalau dibangunkan, bangun, ya, jangan tidur lagi, sebab itu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau dikumandangkan azan, segera ke masjid, sebab itu pilihan Allah SWT. Jadi dikumandangkan azan kita bisa ke masjid, kita dipilih oleh Allah sebagai yang terbaik. Ya. Makanya kita berdoa kepada Allah tuh, ketika keluar dari masjid itu, Allahumma inni a'udzubika an aqila au udhalla au azila au uzala au adlima au udlama au ajhala au yujhala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya, dari sesat atau disesatkan, dari celaka atau dicelakakan, dari dolim atau didolimi, dari bodoh atau dibodohi. Allah mau ngasih kebaikan ketika kita keluar dari rumah, melangkahkan kaki menuju masjid, hadir di majelis ilmu. Kita dilindungi, ya, dari 4 keburukan. Pertama kesesatan, yang kedua kebinasaan, yang ketiga kedzaliman, dan yang keempat kebodohan. Ya. Sebab hidup itu kalau tidak bodoh, kalau tidak membodohi, ya dibodohi. Kalau tidak zalim, kalau tidak mendolimi, ya didolimi. Ya. Kalau tidak binasa, tidak membinasakan, ya dibinasakan. Kalau tidak sesat, menyesatkan atau disesatkan. Berdoa itu. Itu kebutuhan primer kita. Ketika kita keluar dari masjid, keluar dari rumah menuju masjid. Ya. Dan kita juga berdoa. Ya. Allahumma ij'al fi qalbi nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, wa min amami nuran, wa min khalfi nuran, wa min tahti, wa min fawqi nuran, wa min tahti nuran. Allahumma atini nuran. Ya. Supaya kita hidup bertabur cahaya, ya. Hati bercahaya, pendengaran bercahaya, penglihatan bercahaya, di depan cahaya, di belakang cahaya, di kanan cahaya, di kiri cahaya, di belakang cahaya. Allahumma a'tini nuran. Ya Allah, beri aku cahaya, baik cahaya mata, ya, yaitu matahari, maupun cahaya hati, hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsik abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau kita mendapatkan rahmat, insya Allah, ya, matahari akan menerangi mata kita, dan hidayah Allah yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Islam akan menerangi hati kita sehingga hidup bertabur cahaya. Ya. Pilihan Allah selalu yang terbaik. Ini akidah. Ya. Ya. Jadi tidak ada yang terbaik selain pilihan Allah. Jadi yang terbaik itu adalah pilihan Allah, dan pilihan Allah selalu yang terbaik. Fala yu'akhirullahu amran illa li khairin. Maka Allah tidak mengakhirkan suatu perkara kecuali untuk kebaikan. Sepertinya Allah membiarkan itu, ya, Zionis Yahudi, ya, untuk, ya, mendolimi, ya, saudara kita di Palestina, sampai kemudian tempat mengungsinya, ya, tinggal satu lagi, yaitu Rafah. Bahkan oleh Donald Trump, ya, diancam akan dijadikan neraka dalam waktu 14 hari. Tapi kemudian yang terjadi, ya, kehendak Allah tidak bisa dilawan oleh kehendak manusia. Yang dijadikan neraka itu bukan Timur Tengah, yang dijadikan neraka bukan Gaza, yang dijadikan neraka bukan Rafah, tapi Los Angeles. Ya. Dalam waktu 2 hari, ya, Allah kirim angin yang bernama
tornado yang mengandung asap dan api. Manusia itu jangankan dengan angin, jangankan dengan asap, jangankan dengan api, dengan air saja. Orang yang mengaku dirinya Tuhan yang bernama Fir'aun mati. Ya. Apalagi dengan api, apalagi ini dengan angin, apalagi ini dengan asap. Ya. Jadi kalau orang dimasukkan ke dalam neraka itu dikepung dengan api, dikepung dengan asap, bahkan kemudian diselimuti angin yang sangat panas sekali. Persis itu di Los Angeles ya. Dan ada pengalaman spiritual seperti yang dialami oleh petugas pemadam kebakaran. Setiap menyemprotkan apinya bukan makin mengecil, makin membesar. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Ya. Sebelum satu rumah itu padam, itu ada bunga api yang begitu besar, ya, yang kemudian meloncat dari satu gedung ke gedung yang lainnya dalam waktu yang sangat cepat sekali. Jadi yang satu belum dipadamkan, ini sudah kebakaran lagi, kebakaran lagi. Dan luasnya itu mendekati luas Gaza. Ya. Kenapa? Al jaza min jinsil amal. Bahwa balasan yang Allah berikan kepada manusia itu sesuai dengan amalnya. Ya. Mengancam akan menjadikan Gaza sebagai neraka, Allah balas. Bukan Gaza yang dijadikan neraka, tapi Los Angeles. Ya. Ini pilihan yang terbaik. Sebab ternyata setelah kejadian ini Amerika sudah tidak bisa membantu Israel lagi. Dan Israel itu lemah, tidak berdaya. Karena tidak mendapatkan bantuan dari Amerika. Tapi keluar sifat liciknya. Kalau sudah tidak berdaya, kalau sudah lemah, baru gencatan senjata ya. Tapi umat Islam kan bukan umat yang pendendam. Ya. Itu kesempatan sebenarnya untuk balas dendam. Amerika lemah, Israel lemah, tapi menerima gencatan senjata. Begitulah berulang kali itu. Kalau sudah lemah, gencatan senjata, lemah, gencatan. Kalau sudah kuat, habis itu, dibantai, dibunuh, digenosida. Ini Allah tangguhkan bertahun-tahun itu didolimi. Tapi kemudian ada hikmah di balik itu, ada kebaikan yang terbaik. Bahkan kata Rasul, Palestina nanti akan menjadi negeri yang paling aman setelah merdeka. Sekarang kan sudah merdeka, nanti akan menjadi negeri yang paling aman, negeri yang paling subur, negeri yang paling makmur. Bahkan kita dari negara lain diperintahkan untuk hijrah ke Palestina. Jadi fala yu'akhirullah amron illa li khairin, maka Allah tidak mengakhirkan suatu perkara kecuali untuk kebaikan. Kita berdoa, ya Allah, kasih suami yang soleh, ya Allah kasih istri yang soleh, ya Allah kasih anak yang soleh, tapi enggak soleh-soleh. Tapi ketika kita dimasukkan ke dalam surga nanti, jadi doa kita tidak dikabul di dunia, Allah masukkan ke dalam surga. Setelah dikasih catatan amal dengan tangan kanan, maka kemudian akan kembali kepada keluarganya, kembali kepada anaknya, kembali kepada istrinya dalam keadaan bahagia. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan kembali kepada keluarganya, anak istrinya, dalam keadaan bahagia. Inilah pilihan Allah, pilihan yang terbaik. Kemudian wala yuharrimuka amron ila li khair. Tidak menjadikan haram untukmu kecuali untuk kebaikan.
Allah haramkan yang namanya zina, kan? Ada kebaikannya itu. Status anaknya jelas. Ya. Allah haramkan yang namanya riba. Ya. Sekarang itu dimudahkan itu. Ya. Namanya pinjol, apa? Pinjaman online itu. Ya. Demikian pula dengan minuman keras, ya. Atau khamr atau narkoba. Ya. Indonesia itu sudah jadi pabrik narkoba, ya. Dulu kan cuma transit, sekarang pabrik di rumah-rumah mewah. Jadi bagi mereka yang memproduksi narkoba, apartemen yang mungkin mahal sewaannya nggak ada apa-apanya, karena hasil daripada produksi narkoba itu ya berlimpah ruah itu. Ya. Demikian pula judi itu. Ya. Jadi judi dan minuman keras itu memang ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jauhi, tinggalkan itu. Jadi apa yang Allah haramkan, ya, itu untuk kebaikan. Ya. Demikian pula wala, ya. Yunzilu alaika bala'an ilani khair. Ya. Jadi Allah itu tidak akan menimpakan bencana, malapetaka kepadamu kecuali untuk kebaikan. Untuk meningkatkan iman kita, menguji kesabaran kita, menghapus dosa kita, sampai kemudian memasukkan kita ke dalam surga, hidup dalam kesenangan dan kemewahan. Sebab kata Allah, wa jazahum bima sabaru jannata wa harira. Ya. Allah balas mereka dengan surga itu, ya, dengan kemewahan, kesenangan di surga dan kemewahan kain sutra itu. Ya, bima sabaru, karena telah sabar. Jadi kita sedang sabar, ya. Dan kalau kita sudah sabar, Allah kasih jannatan wa harira. Dan ini balasan yang terbaik. Di surga itu disenangkan, ya. Di surga itu dimewahkan. Di surga itu, ya, kita bisa beristirahat dengan istirahat yang sempurna. Istirahat yang sempurna itu di surga itu. Ya. Karena surga itu hasunat murtafaqoh, tempat bersenang-senang, tempat bermewah-mewah, tempat santai. Ya. Sampai kemudian dikasih tempat duduk yang ada senderannya. Ya. Kemudian pohonnya direndahkan, buahnya didekatkan. Jadi nggak usah naik itu. Ya. Inilah, ya, kalau kita memilih pilihan Allah yang terbaik. Kemudian, ya, orang yang sabar ketika mendapatkan musibah itu, ya, dia akan happy ending. Ya. Walaupun menderita, tapi akhirnya akan berakhir dengan kebahagiaan. Pasti bahagia tuh. Wa basyiris sabirin. Muhammad sampaikan, ya, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kenapa? Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya, mereka akan mendapatkan pujian dari Allah. Ya, mereka akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang terpuji dalam kasih sayang Allah, kemudian dapat hidayah, ya, yang mengantarkan, ya, menyampaikan sampai pintu surga. Itulah kalau kita mengikuti kehendak Allah, mengikuti pilihan Allah yang terbaik. Ya. Kemudian bila Allah sikapi dengan senang hati. Kalau kita yakin pilihan Allah itu pilihan yang terbaik, maka sikapi dengan senang hati. Ya. Sikapi dengan ridho dan ikhlas. Allah itu akan mencatat dan membalas, ya, kita itu, ya, dari 4 perkara. Ya.
Jadi ada empat perkara yang akan dicatat oleh Allah sekaligus akan dibalas ya, dengan balasan yang terbaik, yaitu surga. Yang pertama apa? Yang pertama niat kita. Ya. Karena innamal a'malu binniyat. Amal apapun tanpa niat nggak sah itu. Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang diniatkannya. Kalau niatnya karena dunia, dapat dunia. Niatnya karena wanita, dapat wanita. Niatnya karena tahta, dapat tahta. Niatnya karena ingin populer, dapat popularitas. Tapi kalau niatnya ya, akhirat, niatnya surga, insya Allah. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua usaha. Jadi niat saja tidak cukup. Kalau kita niat ngaji, siapkan keperluan untuk ngaji, ya, HP, ya, kemudian buku catatan, ya, pulpen, ya, dan lain sebagainya. Ya. Tripod misalnya kalau mau direka, itu dinilai usahanya. Ya. Jadi harusnya dari rumah ke masjid, dari rumah ke majelis ilmu itu tidak lenggang kangkung, ada yang dibawa. Di antaranya kitab yang dikaji misalnya, atau materi yang di-share. Ini sudah di-share sebenarnya ya. Baik secara japri ya, secara pribadi ya, ataupun secara umum ya. Saya share ke Pak Jubaidi ya, saya share ke Pak Dede dan lain sebagainya tuh ya. Itu supaya nanti ketika saat dikaji ya kita bisa membukanya, dan sebelumnya kita sudah membacanya, gitu kan. Lidha fala tahzan, oleh karena itu maka janganlah kamu sedih. Ya, seperti sebentar lagi kan ya, akan datang yang namanya Ramadan. Kita sambut dengan salam dan berkah. 6 bulan itu para sahabat dan sebagian ulama salaf berdoa dengan ya, salam itu. Allahumma sallimni li Ramadan wa salim Ramadan li wa tasalam minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan aku untuk Ramadan, selamatkan Ramadan untukku, selamatkan Ramadan dariku sehingga amal ibadahku diterima. Itu 6 bulan itu baca itu. Ya. Kemudian disambut dengan berkah itu ketika melihat hilal. Ya, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa taufiqi lima tuhibbu wa tardo. Ya, ya Allah, jadikan bulan Ramadan itu bulan aman dan bulan iman, bulan selamat dan bulan Islam, bulan taufik ya. Ketika kita beribadah dan beramal soleh, ibadah kita, amal soleh kita dicintai dan diridhoi Allah, itu yang kita mohonkan. Itu ungkapan kegembiraan. Kenapa? Karena Ramadan itu menjanjikan banyak kebaikan. Ya. Ramadan itu bulan yang dipilih oleh Allah. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan as-salam. Puncaknya di Lailatul Qadar itu. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi 1 bulan kita hidup di bulan Ramadan tidak dapat salam, rugi itu. Bagaimana caranya? Berdoa itu diantaranya. Allahumma salim ni li Ramadan wa salim Ramadan ali wa salimhum ini mataqabbala. Kemudian ternyata hari-hari di bulan Ramadan itu ada magfirah, ada rahmat, ya. Bahkan ada berkah, itu. Ya. Makanya ada doa, ya. Kalau yang tadi sebenarnya hadis tapi doi, diperselisihkan, ya, derajatnya. Ada yang mengatakan doib, ada yang mengatakan hasan. Kalau yang ini doib, tapi maknanya baik, ya. Kita minta kebaikan kepada Allah, ya. Bukan karena doibnya hadis ini, tapi memang ya ini mengandung ya permohonan
untuk diberkati oleh Allah dan dipanjangkan umur minimal sampai Ramadan selesai. Ya. Mau kan setelah Ramadan selesai hidup kita selesai? Mau? Allahumma barik lana fi marajab Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Ya. Jadi paling tidak kita mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan itu dari mulai Rajab, Sya'ban 2 bulan. Para sahabat dan sebagian ulama salaf ya dalam kitab Madrasah Ramadan itu ya, kitab kecil ya, mereka mempersiapkannya tuh selama 6 bulan itu. Ya minimal 2 bulan lah kita berdoa. Ya Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadan ali wa salimhu minni mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Pas ketika hilal itu terlihat dinyatakan oleh pemerintah bahwa Ramadan itu besok, maka saat itu kita berdoa, ya Allah jadikan hilal Ramadan itu ya sebagai bulan yang aman dan iman, sebagai bulan yang selamat dan Islam, sebagai bulan yang ya, merasa nikmat, ya, mudah, senang dan lapang beribadah dan beramal soleh, ya, sehingga dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kenapa? Ya, pilihan Allah itu harus kita sikapi dengan senang hati. Faqulul umur khairun. Karena semua persoalan hidup ya, yang Allah pilihkan buat kita, yang Allah tetapkan buat kita, itu baik, tidak ada yang tidak baik. Ya. Sehat baik, kaya baik, ya, miskin baik, jadi dipilih jadi presiden baik, tidak jadi dipilih juga baik. Ya. Itu harus yakin itu, karena itu pilihan Allah. Ya. Jadi presiden pilihan Allah. Tidak jadi presiden juga pilihan Allah. Fakul umur khair. Ya. Ya. Kita ada yang sehat, ya. Itu pilihan Allah. Ada yang sakit, pilihan Allah. Ya. Ya. Dulu waktu pandemi ya. Ketika download lockdown ya. Itu kan 1 bulan kalau nggak salah itu. Kalau tidak lockdown, saya cuma dapat duit 6 juta. Itu paling gede. Pas di lockdown dapat 25 juta. Ya, benar. Berarti itu pilihan yang terbaik. Ya. Ya. Tapi kalau lockdownnya terus-terusan nggak tahu itu. Ya. Ya. Makanya berdoa, Allahumma khirli wakhtarli. Allahumma yasirli lil yusra wa jannibnil usra. Hidup itu penuh dengan doa. Karena doa itu sumsumnya ibadah. Yang paling nikmat itu berdoa. Sudah berdoa dicintai oleh Allah. Ya. Sudah berdoa dikabul oleh Allah SWT. Makanya berdoa itu jangan tanggung-tanggung. Karena Allah itu ghaniyun halimun. Ghaniyun hamidun. Allah itu maha kaya, maha terpuji. Allah itu maha pemurah. Ya. Kalau ngasih gak bakal kurang. Kalau ngasih itu kalau tidak cukup lebih insya Allah. Ya, berkah itu. Kemudian warabul khair la ya'ti ila bil khair ya. Dan Allah sebagai pemilik kebaikan, pengatur kebaikan, pengurus kebaikan, itu tidak akan datang kepada kita, tidak akan datang kepada hambanya ila bil khair, kecuali dengan membawa kebaikan. Kapan Allah datang kepada kita? Ketika kita berzikir kepadanya. Semakin kita berzikir, semakin dekat dengan Allah. Kapan Allah datang kepada kita? Ketika kita sedang ibadah kepada Allah. Kapan Allah itu datang kepada kita? Ketika kita sedang sujud. Ya. Kapan Allah datang kepada kita? Ketika 2/3 malam. Nah, ya. 2/3 malam. Makanya kalau kita dibangunkan oleh Allah, kita baca tahlil. Kemudian kita baca tasbih. Kemudian kita baca tahmid. Kemudian kita baca takbir. Kemudian kita istighfar.
Karena yang membangun kita adalah Allah SWT. Ya. Sebab bisa jadi ketika kita tidur tidak dibangunkan lagi, tapi diwafatkan, dimatikan. Itu pun ya pilihan yang terbaik kalau kita mengikuti kehendak Allah. Ya. Contohnya sebelum tidur kita berdoa, Allahumma in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu ibadakas sholihin. Itu sebelum tidur suka baca itu enggak? Luar biasa ini. Luar biasa. Ini kehendak Allah, ini pilihan Allah. Kita tidur ditidurkan Allah, makanya sebelum tidur kita ikuti kehendak Allah. Ya, apa doanya? Ya Allah, jika Engkau tahan nyawaku, tahan diriku, tidak bisa bergerak dan bernafas lagi, maka rahmati katanya. Masukkan ke dalam surga itu. Mudahkan ketika sakaratul maut, dijemput ya nyawa kita setelah dicabut oleh malakul maut, oleh malaikat rahmat, bukan malaikat azab ya. Dan dikasih kunci untuk masuk surga. Dan kalau kemudian dibangunkan kembali, artinya dilepaskan, dihidupkan, maka fahfadha, jaga diriku. Bima tahfadu ibadakas sholihin, sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Ya. Makanya orang yang hidup itu didoakan apa? Hafidhahullah, mudah-mudahan Allah menjaganya. Sedangkan orang yang mati didoakan Allahu yarham. Tapi walaupun kita tidak doakan Allahu yarham ketika mati dan tidak didoakan hafidhahullahu ketika hidup, kita tetap akan dapat rahmat Allah, akan dijaga oleh Allah. Kalau sebelum tidur kita membaca Allahumma in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu ibadakas sholihin. Ya. Apalagi kalau kemudian kita baca Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawadtu amri ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika rabbatan wa rahbatan ilaika la malja'a ya minka ila ilaika ya amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabikal ladzi arsalta. Kita baca itu sebelum tidur, kemudian matinya fitrah tuh, husnul khotimah tuh. Suka baca ini enggak? Iya. Hati-hati jangan suul khotimah. Baca itu. Itu zikir yang terakhir. Ya. Gitu. Baca itu. Kalau ingin dirahmati, kemudian ingin dirahmati ketika meninggal dan dijaga ketika hidup, baca tadi Allahumma in amsaka nafsi. Tapi kalau kemudian kita mau mati husnul khatimah, sebelum terakhir ya apa zikir terakhir kita baca apa tadi? Allahumma aslamtu nafsi ya. Jadi sambut kedatangan Allah itu ya. Karena Allah datang membawa kebaikan. Kemudian berbuat dosa dan maksiat itu bukan pilihan Allah. Jadi ketika Umar menangkap pencuri, kata pencuri, ya, kenapa engkau menangkap aku? Padahal aku mencuri itu karena takdir Allah. Kan gitu ya. Kata Umar, aku juga nangkap kamu takdir Allah. Bahkan dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah aku akan memotong tangan kamu. Ya. Jadi kalau dalam Islam orang mencuri, orang korupsi itu dipotong tangannya. Tapi kalau di Indonesia orang mencuri, orang korupsi itu dipotong tahanannya. Ya, jadi adzunub wal ma'asi tadur wala budda. Ya, kita harus yakin semua dosa, semua maksiat itu bahaya, bikin celaka, bikin masuk neraka wala budda, dan itu pasti itu. Ya. Itu. Jangan ragu lagi. Fa inna mimmat tafaqu alaihi ulama wa arbabus suluk, dan di antara yang sudah disepakati oleh ulama dan ahli suluk, anna lil asi atharon wa tharat ya wa anna laha uqubah. Ya, bahwa maksiat itu untuk pelakunya itu ada dampak negatifnya, ada akibat buruknya, dan ada hukumannya itu. Tadi kan mencuri potong tangan, membunuh dikisos,
berzina dirajam, ada itu. Ya, ada itu, ya. Jadi tidak bisa lepas dari hukum. Kalau lepas, apalagi dibiarkan, ya, di penjaranya bukan, ya, di penjara pada umumnya, tapi penjara spesial, ya, lebih, ya, enak daripada tinggal di hotel bintang 5. Nggak bakal kapok itu mencurinya. Ya. Di antaranya ala qalbil asi, ya, wa badanihi. Jadi kalau orang berbuat maksiat itu ada, ya, dampak negatifnya terhadap hati dan badannya. Ya. Baca surat Al-Mutaffifin tuh. Kalau orang berbuat dosa, itu ada ron di hatinya, titik-titik hitam. Ya. Ya. Sehingga iman tidak bisa masuk, kufur tidak bisa keluar, dan kita akan dihijab dari melihat Allah. Kalau kemudian kita berbuat maksiat terus, Allah tutup, ya, kemudian Allah kunci, Allah patri hatinya, ya. Nauzubillah min dzalik, ya. Kemudian wabadani, ada dampaknya terhadap badannya apa? Kata Ibnu Qayyim, ya, dalam Tibun Nabawi, bahwa manusia itu asalnya cantik-cantik. Manusia itu aslinya cakep-cakep, badannya tinggi-tinggi, kemudian langsing-langsing, dan umurnya panjang-panjang. Tapi kenapa jadi pendek? Kenapa jadi jelek? Kemana Pak? Kenapa umurnya tuh pada akhirnya itu mentok antara 60 sampai 70 tahun? Itu karena dosa yang dilakukannya, ya. Jadi karena dosa, ya, yang asalnya tinggi jadi pendek. Karena dosa yang asalnya cakep jadi jelek. Karena dosa yang asalnya panjang umur jadi pendek umur. Itu terhadap badan itu. Wa ala dinihi wa aqlihi. Demikian pula terhadap agama dan akalnya. Ya. Jadi tidak akan cerdas kalau kita tidak takut kepada Allah. Tidak akan cerdas kalau kita tidak mengendalikan nafsu dari dosa dan maksiat. Demikian pula, ya, kalau kita makan makanan yang haram, tidak mungkin ibadah kita soleh. Tidak mungkin doa kita itu dikabul, dan tidak mungkin masuk surga. Itu ya. Kemudian yang terakhir, wa ala dunyahu wa akhirati. Dan ternyata dosa dan maksiat itu pelakunya akan mendapatkan dampak, ya. Kemudian akibat dan hukuman, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia ditimpakan bencana, ya. Di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Ini kerugian yang benar-benar rugi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjaga agama kita, menjaga badan kita, menjaga hati kita, menjaga akal kita, menjaga dunia kita, menjaga akhirat kita, sehingga doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup kita senang, hidup kita bahagia, hidup kita aman, hidup kita sukses, dan hidup kita selamat dunia dan akhirat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.